Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak mau membuang waktu lama, mereka sudah menentukan semua yang akan mereka pakai di hari pernikahan dan resepsi nantinya. Kurang lebih selama 1 jam mereka berada di butik itu. Kini mereka berpindah ke sebuah kafe untuk membicarakan daftar tamu undangan. Heboh pasti, anak-anak alumni bakalan heboh dengar kabar ini, Nabila. Akhirnya perjuangan cinta Tama gak sia-sia ya. Akhirnya Nabila jatuh juga ke pelukan Tama. Udah pasti mereka bakalan bilang gitu. Adalah ocehan Tama dengan penuh rasa bangga. Ia mengingat bagaimana dulu ia dibully habis-habisan oleh beberapa teman angkatannya karena tergila-gila pada seniornya ini. Nabila memukul tangan Tama. "Kamu ngoceh terus dari tadi, sayang." "Iya, aku tahu kamu bangga banget kan dapetin aku." Nabila terkekeh setelah mengucapkan itu. "Iya dong," jawabnya kemudian menyeruput kopi di hadapannya. "Ya udah, dilanjut. Selain anak-anak kampus dan teman-teman sekolah kamu, ada lagi?" tanya Nabila. "Sebentar, ini siapa sayang?" "Dimas, mantan kamu yang gak tahu diri itu. Kenapa dia masuk dalam list undangan kamu? Aku gak setuju." "Iya, aku sengaja ngundang dia supaya dia tahu kalau aku udah nikah. Gak boleh." "Terserah kamu." Hanya 2 kata tapi penuh makna hingga membuat Nabila berpikir 2 kali untuk tetap mengundang lelaki bernama Dimas itu. "Sayang, maaf, aku mau nanya boleh?" Tama ingin menanyakan sesuatu yang penting menurutnya. "Iya, boleh. Kamu mau nanya apa?" Nabila masih menunduk, sibuk dengan tablet yang berada di tangannya. "Kamu serius nggak akan melibatkan papa kamu dalam pernikahan kita?" Nabila menoleh. "Aku nggak butuh dia, sayang. Lagian aku juga udah nggak dianggap lagi kok. Dia udah punya keluarga baru dan bahagia." Lidah Nabila terlalu berat untuk mengucapkan itu. "Tapi bagaimanapun beliau ayah kandung kamu, sayang. Dia berhak tahu kalau putri pertamanya akan menikah." "Tapi aku nggak mau dia tahu. Aku udah terlanjur sakit hati." Nabila kembali menunduk, wajahnya berubah sendu. Bisa dibayangkan bagaimana rasa sakitnya mengingat masa lalu pahit itu. "Ya udah sayang, itu hak kamu. Senyum lagi dong." Tama merasa bersalah karena topik pembicaraan itu membuat ekspresi wajah Nabila berubah drastis. "Citra bakal kamu undang nggak?" "Apa? Citra?" Nabila mengangguk menaikkan alisnya. "Aku sih enggak, tapi mungkin mama yang bakalan ngundang. Mama dan mamanya Citra kan teman dekat." Tama berkata jujur, tapi ia tetap berharap semoga wanita itu tidak akan hadir di hari bahagia mereka nanti. Mereka harus berpisah selama 1 minggu karena adat yang mengharuskan mereka untuk tidak bertemu selama itu. Dan selama 1 minggu itu pula, setiap malam Tama selalu menghubungi Nabila baik melalui telepon ataupun chat dengan kalimat-kalimat kebanggaannya. "Hai calon istriku. Hai yang sebentar lagi boboknya bareng aku. Layani aku sepenuh hatimu ya. Nabila, calon istriku, atasanku yang galak." Kenapa makin dekat harinya semakin terasa lama ya? Bertahun-tahun aku sanggup nungguin kamu, tapi ini tinggal beberapa hari lagi, kenapa aku semakin gak berdaya? Seperti itulah kalimat-kalimat dari calon suaminya yang tak jarang membuatnya tersipu. Nabila pun tak mau kalah mendapat kalimat-kalimat rayu seperti itu. Tentu saja ia membalasnya. "Iya, calon suamiku. Makin gak sabar ya mau bobo bareng aku? Oke, full service berani bayar berapa? Galak gini tapi kamu cinta kan? Karena aku selalu ada di dalam pikiran kamu. Kamu udah nyiapin tiket honeymoon kita kan?" Seperti ABG yang sedang dimabuk cinta, kadang mereka lupa akan usia.
Cantik banget kamu. Ya ampun, ini beneran mbakku? Tanya Naila kala Nabila sudah selesai diberi riasan flawless pada wajah cantiknya. Nay, beneran di wajah mbak nggak ada yang aneh kan? Nabila berkali-kali menatap dirinya pada cermin. Sebenarnya ia tak terlalu percaya diri dengan wajahnya yang dibalut make up seperti ini. Sempurna mbak, duh Mas Tama pasti makin klepek-klepek, ucap Naila kegirangan. Suaramu Nay, pelan. Nabila kembali menghela nafasnya. Jantungnya berdegup kencang seperti habis turun dari roller coaster. Udah nak, Mama masuk hendak menjemput Nabila untuk keluar dari kamar ganti. Nabila menjawab dengan anggukan. Kamu cantik, Mama jadi ingat 29 tahun silam. Mata Bu Devi mulai berkaca-kaca karena wajah Nabila kini persis seperti dirinya saat akan melangsungkan akad nikah. Udah dong Mah, Nabila mengusap punggung tangan mamanya yang berada di pundaknya. Lihat Mbak Nabila cantik begini, aku jadi gak sabar pingin nikah juga. Kira-kira jodohku siapa ya? Ocehan Naila membuat keduanya menoleh. Akad nikah sekaligus resepsi mereka diselenggarakan di salah satu hotel ternama di kota Yogyakarta. Pak Darwin menginginkan yang terbaik untuk putra semata wayangnya. Terlebih ia adalah pengacara terkenal dan ternama di kota itu, tentu mengundang seluruh rekan dan relasinya dimanapun berada. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi Tama dan Nabila, duduk bersanding dengan perasaan yang tidak karuan, haru, bahagia, dan juga gugup. Lelaki yang sebentar lagi akan sah menjadi suaminya itu kini sedang berjabat tangan dengan Pak Jonathan yang menjadi wali nasab Nabila. Dengan khidmat, lelaki itu mengucapkan janji sakral di hadapan Tuhan dan langsung disambut dengan kata sah oleh beberapa saksi. Lelaki yang baru saja mengucapkan janji suci itu merasa bahwa dirinya sangat tampan hari ini. Terlebih saat mengucapkan ijab kabul itu sangat lancar dan tanpa hambatan. Tama paham bahwa setelah mengucapkan janji itu, kini wanita yang sudah halal baginya itu akan menjadi tanggung jawab dirinya sepenuhnya. Nabila segera menyalami dan mencium punggung tangan suaminya dan langsung disambut oleh Tama yang kemudian mencium keningnya. Tak bisa dilukiskan bagaimana bahagianya Tama. Akhir penantiannya selama ini tidak sia-sia dan berakhir indah. Wanita pujaannya menjadi teman hidupnya kini dan tentu ia berharap semoga akan selamanya. Usai akad nikah, suasana seketika menjadi haru membiru saat Nabila mulai berlutut, kemudian bersalaman dan berpelukan dengan sang mama. Tangisnya pecah. Kedua wanita itu tak menyangka jika Nabila bisa sampai ke titik ini meski tanpa kehadiran sang papa. Kemudian berlanjut kepada Pak Jonathan, omnya yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Beliau begitu banyak berperan dalam hidupnya semenjak papa meninggalkannya. Saat giliran Tama bersalaman dan berpelukan dengan Pak Jonathan, Tama, Om percaya sama kamu. Tolong jaga Nabila sebaik mungkin. Hidupnya sudah cukup sulit selama ini. Om yakin bersama kamu dia akan bahagia, bisik Pak Jon di telinga Tama. Baik Om, Nabila adalah perjuangan saya selama ini. Nggak mungkin saya sia-siakan, jawabnya. Selanjutnya Nabila sungkeman dengan kedua mertuanya, Pak Darwin dan Bu Irina. Ya, sekarang ia telah memiliki dua mama, Mama Devi dan Mama Irin yang sangat bangga dan sangat menyukainya. Selamat berbahagia sayang. Kalau Tama nakal dan menyakiti perasaan kamu jangan sungkan-sungkan bilang ke mama ya. Karena paham bagaimana dan seperti apa masa lalu putranya, Bu Irin mengatakan itu kepada menantunya. Nabila mengangguk kemudian tersenyum lebar. Iya Mah, makasih ya. 1 jam kemudian, setelah berganti pakaian, mereka sudah berdiri di pelaminan mewah nan megah.
terlihat tamu undangan silih berganti memberi selamat kepada mereka. Teman-teman seangkatan saat kuliah tentu saja banyak yang kaget dan tidak menyangka mendengar kabar bahagia mereka.